Selamat pagi teman-teman pegiat filsafat dan beberapa mahasiswa pasca sarjana ataupun sarjana di universitas di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan belajar dan sama-sama belajar apa itu filsafat. Kita mulai dari apa sih definisi dari filsafat? Filsafat berasal dari dua kata. Pertama, philo dan sophia. Philo adalah artinya cinta, pencarian, mencari. Sophi atau sophein adalah wisdom, kebijaksanaan. Dan memang aim of the philosophy, tujuan dari filosofi adalah freedom. Kita harus sama-sama mencari kebenaran dan kebebasan. Kita mulai dari sejarah dari filsafat. Tidak dipungkiri lagi bahwa semua kondisi, semua yang ada, semua ilmu filsafat itu dimulai dari histori. Dimulai dari siapa filsuf-filsuf kita sebelumnya. Filsafat ada 4 periode. Filsafat kuno atau klasik, kemudian filsafat skolastik, filsafat modern, dan filsafat postmodern atau pasca modern. Siapa saja filsafat yang ada atau filsuf-filsuf yang ada pada zaman klasik? Pertama yang terkenal adalah Thales. Thales adalah filsuf dari Yunani. Hidup sekitar 650 sebelum Masehi. Yang mengatakan bahwa dunia itu terbentuk dari air, atau dunia berasal dari air. Kenapa Thales mengatakan itu? Nanti kita jabarkan lagi. Kemudian Thales memiliki murid yang paling terkenal namanya Anaximandes atau Anaximandros, yang mengatakan bahwa kehidupan berasal dari air. Karena filsuf tersebut itu filsuf yang kita kategorikan adalah filsuf alam, filsuf yang mengerti metafisik. Kemudian filsuf berikutnya adalah terkait dengan alam lagi, namanya Heraklitus, bahwa kehidupan atau dunia dari api. Setelah Heraklitus muncul Parmenides yang mengatakan bahwa dunia berasal dari satuan terkecil. Satuan terkecil yang kita harus bisa definisikan masing-masing. Mungkin contoh-contohnya adalah misalnya patung. Patung dibuat oleh besi. Nah, bagian yang kecil tadi adalah pemikiran dari filsuf tersebut. Kemudian berikutnya adalah filsuf yang sudah mengajarkan kita terkait dengan atom. Jadi atom itu sebenarnya sudah ada di zaman 460 sebelum Masehi. Filsufnya adalah Demokritus yang mengatakan bahwa dunia berasal dari satuan terkecil. Atom tidak, A tidak, tome terbagi. Jadi tidak terbagi. Artinya kalimat atom itu sudah ada di zaman sebelum Masehi. Kenapa Heraklitus, kenapa Thales mengatakan semuanya dari alam? Heraklitus mengatakan bahwa dunia berasal dari api. Ternyata setelah ditelisik bahwa Heraklitus hidup dan tinggal di dekat dengan kaki gunung berapi, tempat-tempat yang gunung-gunung sering meletus. Jadi mengatakan betul bahwa dunia berasal dari api. Kalau Thales ternyata hidup di daerah
pinggir pantai, dan yang dia lihat tiap hari adalah bahwa air, air, dan air. Makanya dunia berasal dari air. Dan beberapa filsuf-filsuf yang kita sebut filsuf alam tadi, karena yang dia lihat adalah segala sesuatu adalah alam. Segala sesuatu adalah metafisik. Segala sesuatu, alam dimulai dari apa? Thales mengatakan dari air, karena memang hidupnya di dekat pantai. Heraklitus karena hidupnya dekat dengan gunung berapi. Kemudian filsuf berikutnya adalah filsuf-filsuf di era skolastik. Filsuf-filsuf skolastik adalah filsuf-filsuf agama, lebih tepatnya Katolik. Ada dua yang terkenal, adalah Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Dua-duanya menjelaskan terkait dengan surga dan neraka. Namun tetap semuanya mencuplik beberapa filsuf-filsuf yang ada sebelumnya. Contoh misalnya Santo Agustinus pada tahun 354 sampai 430 Masehi. Jadi membuktikan adanya surga neraka dengan mengambil dari kalimat Plato, yaitu forma. Kemudian Santo Thomas Aquinas yang hidup di tahun 1225 meminjam pemikiran Aristoteles terkait dengan causa sui dan causa prima. Dan kalimat berikutnya adalah, apakah pada saat kita belajar filsafat kita akan keluar dari keagamaan kita? Justru tidak. Russell mengatakan bahwa filsafat itu adalah lahan kosong pemikiran antara ilmu pengetahuan dan agama. Lahan kosong. Artinya apa? Kita harus banyak belajar kehidupan. Kita harus banyak belajar terkait dengan filosofi masing-masing dari filsuf pada zamannya. Kita harus bisa belajar filsafat karena inilah kehidupan. Inilah kehidupan yang harus kita jabarkan. Bahwa filsafat adalah sebuah cara untuk mencari kebenaran dan membuat sebuah pertanyaan. Karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwa filsafat adalah bagaimana menyusun pertanyaan. Bagaimana menyusun pertanyaan yang benar. Kita akan lihat dari ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Misalnya kita coba melihat sebuah kendaraan yang kita sebut kendaraan roda 2. Mungkin secara ontologi akan dilihat apa itu motor. Kemudian kalau dari epistemologi, bagaimana motor itu bisa bergerak. Pada saat kita melihat dari sisi aksiologi, bagaimana motor itu dan apa benefit dari motor tersebut. Jadi kalau kita lihat ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Itulah tataran-tataran yang harus kita pelajari dari sebuah filsafat. Baik filsafat ilmu, filsafat Pancasila, ataupun filsafat hukum. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan dari orang yang akan menjadi filsuf. Semua pertanyaan itu tujuannya untuk mencari kebenaran. Seorang dikatakan filsuf itu bukan orang yang merasa benar, tapi orang yang akan mencari kebenaran, mencari kebijaksanaan. Itulah fungsi-fungsi dari filsafat yang ada.
Dan ini yang kita pelajari dari definisi-definisi filsafat. Saksikan kuliah filsafat lagi, lebih spesifik nantinya terkait dengan filsafat Pancasila dan filsafat hukum, kemudian filsafat ilmu. Nantikan minggu depan akan ada kelas filsafat lagi. Sampai ketemu lagi, saya Dr. Firman Chandra untuk filsafat dan kemajuan filsafat Indonesia. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam.